Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membagikan tentang tutorial atau cara dalam membentuk peta 3 dimensi seperti ini. Atau bisa kita sebut juga dengan model permukaan secara digital. Nah, model ini kita bentuk dari data Demnas. Sebelumnya sedikit saya jelaskan bahwa Demnas itu sendiri merupakan data ketinggian dari seluruh wilayah Indonesia yang di sana itu berada dalam satu database yang bisa kita dapatkan secara gampang dan gratis di websitenya Tanah Airku. Itu bisa teman-teman cari nanti di YouTube tutorial cara download data Demnas ataupun langsung mencari di websitenya juga bisa. Nah, di sana itu kita bisa mendapatkan data ketinggian di seluruh wilayah Indonesia dengan akurasi yang cukup untuk kita gunakan. Nah, dari data ketinggian tersebut nantinya bisa kita olah yang akan menggunakan software dari ArcGIS yaitu ArcMap dan ArcScan. Nah, nanti akan kita bentuk dari 2 dimensi. Yang bentuk awalnya TIFF 2 dimensi akan kita bentuk menjadi 3 dimensi seperti ini yang memiliki visualisasi berupa ketinggian, model, dan juga warna untuk klasifikasi sesuai dengan tinggi-tingginya. Nah, yang paling pertama yang perlu kita persiapkan adalah tentu data Demnasnya itu sendiri. Nah, di sini saya ada beberapa data Demnas. Nanti bisa kita download data Demnas itu dengan cara kita pilih. Dia kan ada beberapa kotak-kotak sesuai dengan wilayahnya. Nah, itu bisa kita pilih salah satu ataupun beberapa. Nanti akan kita olah dulu di ArcGIS, baru kemudian bisa kita modelkan di ArcScan. Nah, ini saya download beberapa, tapi akan saya contohkan yang gampang saja, satu scene aja dulu atau satu kotak saja dulu. Kita ambil salah satu. Nah, di sini pertama-tama kita ke ArcGIS dulu. Kita buat projectnya dengan klik file, kemudian new, blank map ya, kita yang buat yang kosong dulu. Kemudian ketika telah bisa, kita sebentar, kita masukkan datanya atau kita import data Demnas tadi. Nah, dengan klik add data pada bagian sini, nanti dia akan masuk ke dalam folder yang telah terkoneksi. Nah, untuk mengkoneksikan folder tersebut, kita klik tambah ini, connect to folder. Kemudian kita pilih di mana letak kita menyimpan data Demnas tersebut. Kalau saya sebagai contoh, saya taruh di local disk C, kemudian ada folder lain di data Demnas ini. Nanti disesuaikan saja dengan folder download teman-teman. Oke. Tunggu. Nah, kemudian akan muncul hasil dari folder yang telah terkoneksi. Maka di sini kita bisa memilih data Demnasnya. Sini saya akan memasukkan beberapa. Tinggal kita klik enter dan kita tunggu hingga data Demnasnya bisa muncul. Ini tidak apa, langsung teman-teman okekan saja. Ini terjadi karena data Demnas itu sendiri belum terdefinisikan untuk sistem koordinatnya. Jadi sedikit menyinggung bahwa setiap peta atau setiap data spasial itu sekarang ini harus kita definisikan jenis apa namanya itu sistem koordinatnya yang digunakan. Nah, di sini akan kita gunakan sistem koordinat UTM, akan kita seragamkan. Nah, pada dasarnya pada data kosong ini atau bukan data kosong tapi data mentah ini, data yang kita download ini itu belum memiliki sistem koordinat. Maka setelah ini akan kita referensikan atau kita definisikan sistem koordinatnya. Nah, ini bisa kita pilih dulu untuk areanya yang akan kita gunakan sesuai dengan apa namanya itu kebutuhan areanya, mau area yang perairan ataupun area yang lain. Oke, di sini saya akan mengambil area yang ini.
Di sini kan ada banyak scene. Ini biar gampang dan cepat. Kita ambil salah satu saja untuk progresnya. Nah, ini sudah ada datanya. Boleh kita langsung lakukan modeling atau bisa kita potong dulu. Nah, untuk pemotongannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mau dipotong per area ataupun dipotong per wilayah atau per desa ataupun per kelurahan. Itu tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk cara potongnya silakan nanti cari sendiri di tutorial YouTube ataupun di mana untuk cara memotong data raster atau data DNAS. Nah, untuk di sini biar kita simple saja, kita nggak usah dipotong ya, langsung saja. Yang pertama itu kita definisikan dulu sistem koordinatnya. Jadi sistem koordinat ini kan masih kosong. Kita isi dulu dengan cara klik ke sini, R-Pool Map. Nah, di sini kita klik. Nanti bisa kita definisikan untuk apa namanya itu sistem koordinatnya. Tunggu sebentar. Masih loading. Nah, yang sistem referensi tadi itu perlu kita lakukan nanti biar hasilnya itu sudah koordinat UTM. Nah, kalau koordinat UTM nanti satuannya akan menjadi meter. Nanti itu akan nyambung ke data-data lainnya, data koordinat dan data ketinggian. Sini kita pilih yang project raster. Sini kita cari dulu project rasternya. Nah, di sini udah ketemu project raster di bagian data management tools, kemudian di bagian projection and transformation, kemudian pilih raster, kemudian pilih project raster. Kita klik 2 kali project raster. Nah, tunggu loading ya. Nanti fungsinya project raster ini untuk kita definisikan dulu data DMNAS tadi sistem koordinatnya. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan menjadikannya sebagai sistem koordinat UTM. Ditunggu sebentar ya, ini masih loading. Sebentar, masih loading.
Oh, mohon maaf ya teman-teman, ini masih loading, ada penunggu. Jadi sambil menunggu, ini kan kelihatan kan, yang tadinya data Demnasnya hanya berbentuk dua dimensi seperti ini dengan apa namanya itu visualisasi yang tidak terlalu memberikan bentuk atau model. Nah, nanti outputnya bisa menjadi seperti ini, di mana dia memiliki model atau kenampakan yang bisa nanti kita atur atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebentar ya teman-teman. Oke, nah ini sudah ada hasilnya tadi, sudah ada project rasternya. Selanjutnya kita masukkan data rasternya itu data Demnasnya. Ini kita masukkan ke sini. Bisa diseret atau diklik yang ini, nanti akan muncul data Demnasnya. Nah, kebetulan ini kan sudah saya definisikan sebelumnya. Nanti seandainya di sini terdapat tanda silang atau tanda merah-merah, itu silakan teman-teman apa namanya itu klik saja yang ini, nanti masukkan ke WGS 1984 pilih. Kemudian kita kasih namanya, kemudian untuk outputnya, nah ini baru kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya akan menjadikannya sebagai UTM, maka bisa kita cari di pertama Projected Coordinate System, kemudian kita pilih yang UTM, kemudian kita pilih yang WGS 84. Nah, untuk daerah sini kan daerah Sumatera Utara, nah itu daerah UTM-nya nomor 47. Nah, untuk nomornya itu bisa teman-teman cek di internet, silakan cari aja zona-zona UTM di Indonesia. Nanti bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Di sini saya akan menyesuaikan dengan wilayah data Demnasnya 47N. Dan klik OK. Nah, kemudian bisa langsung klik OK. Ditunggu prosesnya, nanti akan muncul di sini bahwa data tadi telah berhasil diproses. Nah, ini tinggal kita tunggu saja hasilnya, nanti dia akan mengkonversi menjadi sistem koordinat UTM. Nah, nanti setelah dia menjadi koordinat UTM, itu bisa kita lanjutkan lagi untuk ke Arsian-nya. Untuk yang di Armap-nya itu kita butuhkan untuk pertama untuk klip, untuk memotong, kemudian juga kedua untuk mendefinisikan dari sistem koordinatnya itu. Jadi harus seragam. Misal nanti ada beberapa area atau beberapa kabupaten atau beberapa desa untuk didemnaskan atau diambil data demnasnya. Nah itu harus seragam semua nanti, UTM semua. Seperti itu. Ini tinggal kita tunggu saja prosesnya. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai, maka dia akan membuat layer baru yang sudah sesuai dengan project kita. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu posisi file ini tadi disimpan di mana. Nanti bisa kita panggil atau kita import waktu di Arsian-nya. Nah, ini kan di folder ini. Nah, ini perlu kita ingat di mana posisinya nanti. Nah, dari sini bisa kita pindah ke Arsian. Sama seperti di Armap tadi, kita buat project baru dulu. Project kosong. Kemudian kita masukkan datanya. Kemudian kita sambungkan foldernya ke tempat kita menyimpan data Demnas yang sudah dikonversi tadi. Ini ditunggu dulu.
Sebentar ya, kita tunggu prosesnya dulu. Oke, ini aplikasinya udah siap. Nah, sama seperti tadi kita klik add data, kemudian kita pilih tempat datanya tadi, di mana kita menyimpan file yang sudah dikonversi tadi. Dokumen. Oke, tadi nama filenya project channel project raster. Nah ini, kita klik add. Kemudian kita tunggu hingga citranya itu sudah masuk. Nah, ini kan sudah masuk, sudah ada tampilannya juga. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah memunculkan data ketinggiannya itu. Tapi sebelum itu, untuk tampilan ini sendiri dari RCNS itu sendiri, itu juga harus kita seragamkan sistem koordinatnya. Dengan klik scene layers ini, kemudian kita klik scene properties. Nah, di sini kita definisikan koordinat sistemnya. Sama seperti projectnya. Kalau projectnya 47, di sini kita buat 47 juga zonanya. Sesuai dengan zona areanya. Oke, kalau sudah, kemudian kita tinggal menampilkan atau membuat modelnya saja dengan cara klik kanan di projectnya, kemudian klik properties, nah, kemudian kita pilih yang base height. Nah, ini kan data ketinggian. Data ketinggian itu kan memiliki nilai elevasi tiap objek lah, mau itu objek gunung, objek sawah ataupun objek-objek lain. Nah, dari wilayah tersebut itu bisa kita atur untuk ketinggiannya. Agar dia itu modelnya itu lebih visualisasi modelnya itu sampai seperti apa ketinggiannya. Ini ya, kita klik yang floating custom surface. Nah, ini bisa kita otak-atik atau bisa kita atur. Pertama kita coba 1000 dulu, sesuai dengan default dari settingannya. Kita apply. Kita tunggu. Maka nanti yang tadinya hanya 2 dimensi atau flat datar, nanti dia akan muncul ketinggiannya. Nah, seperti ini kan sudah muncul ketinggiannya. Sudah ada objek-objeknya seperti gunung ataupun objek-objek yang lain. Ini bisa kita lihat-lihat ya. Nah, mungkin kalau seperti ini masih kurang menonjol, masih kurang tinggi, itu bisa kita atur lagi agar dia bisa lebih menonjol lagi dari model ketinggiannya itu. Sama seperti cara yang tadi, hanya kita ubah faktor nilai elevasinya itu. Di sini kalau kita mau yang lebih ekstrim, kita coba yang 5000. Kita klik apply. Kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kemudian kita klik oke. Dan kita tunggu share lagi. Nah, ini udah semakin terbentuk ya. Cuman ini kayaknya lebih ekstrim daripada yang tadi, terlalu ekstrim ya. Kalau terlalu besar nilainya maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi sekali lagi kita cari sampai mendapatkan bukan nilai ketinggian tapi visualisasi yang pas untuk kebutuhan kita. Sini cocoknya kalau saya ketemunya 2,5. Kita apply, kemudian kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, ini sudah terbentuk dan ya tampilannya sudah lebih baik lah. Sudah kelihatan elevasi yang tinggi dan elevasi yang rendah. Nah, kemudian bisa kita atur juga itu untuk warna, untuk pewarnaannya. Jadi pewarnaan ini berkaitan dengan klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan daerah-daerah yang memiliki ketinggian yang tinggi sama daerah yang memiliki ketinggian yang rendah, seperti daerah gunung-gunung ataupun daerah yang rendah yang seperti sawah-sawah. Nah, itu bisa kita visualisasikan dengan perbedaan atau gradasi warna. Kita klik kanan tadi, kemudian properties. Nah, kita pilih di simbologi. Nah, ini kita pilih warnanya yang
memiliki keragaman sehingga nanti akan terlihat mana daerah yang memiliki elevasi yang tinggi dan elevasi yang rendah. Klik OK. Nah, jadi dengan begitu kita memiliki tampilan nilai ketinggian yang tervisualisasi. Jadi daerah yang tinggi dia memiliki warna yang lebih gelap, kemudian ke arah orange, ke arah merah, kemudian untuk nilai yang rendah dia memiliki warna hijau. Nah, model ini sudah terbentuk yang mewakili data ketinggian tersebut. Nah, seperti inilah ketika data Demnas kita bentuk menjadi data 3 dimensi. Untuk warnanya itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah, untuk data ini itu masih data dasar, bisa kita masukkan lagi data aliran sungai, data jalan, data situasi ataupun data-data yang lainnya. Ini hanya sederhananya saja. Kemudian hasil dari ini tuh bisa kita ekspor, klik di export scene, mau 2D atau 3D. Kalau 2D di dalam bentuk PDF. Seperti yang pertama kali tadi saya tunjukkan. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita ekspor, namanya apa, misalkan peta 3D, klik save gitu. Nanti dia akan tersimpan dan memberikan tampilan dari peta 3 dimensi. Nah, ini hanya saja ini saya berbeda pewarnaan saja. Nanti bisa teman-teman atur-atur lagi untuk warnanya agar bisa memiliki tampilan yang lebih baik atau lebih jelas lagi. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya untuk bagaimana cara membentuk peta 3 dimensi dari data Demnas yang awalnya seperti ini hingga menjadi seperti ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.